Halo sahabat sejati, kembali bersama saya Adolf Sregar. Kali ini kita akan membahas kembali yang ada di dalam buku leadership ini dengan topik bagaimana memberi apresiasi untuk meningkatkan semangat seseorang. Bersama kita kembali Mentor Brata. Kami persilakan Mentor. Terima kasih Bang Adolf. Ya, ini memberi apresiasi seyogyanya ini menjadi budaya ya, budaya kita. Karena memberi apresiasi itu manfaatnya besar sekali. Kenapa? Seorang yang diberikan apresiasi itu akan termotivasi dan justru kemudian men-trigger yang bersangkutan itu berbuat lebih baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberi motivasi yang demikian efektif ya, supaya orang kemudian merasa bangga, merasa dihargai dan kemudian berkomitmen untuk melakukannya lebih baik dari itu. Nah, hal yang sangat penting kita lakukan adalah dalam kita memberi apresiasi ini harus benar-benar tulus. Ya, itu penting sekali. Ya, kita tulus ini tulus saja dalam kita mengucapkan itu dan juga gesture kita itu terbaca dengan jelas bagi lawan bicara kita bahwa oh iya ini benar-benar apresiasinya ini tulus dan benar, tidak basa-basi. Ya. Nah, kalau misalkan kita jangan kemudian kita memberikan apresiasi itu dengan katakanlah ada pekerjaan lain atau melakukan kegiatan lain, itu akan mengurangi ya efektivitas dari apresiasi tersebut. Jadi sangat penting untuk kita tulus, adil. Apa maksudnya adil adalah bahwa jangan kita memberikan apresiasi kepada seseorang yang sebetulnya dibandingkan dengan orang lain, kok kenapa orang lain yang katakanlah prestasinya tidak terlalu bagus tapi apresiasinya lebih baik. Nah, itu juga akan mengurangi ya. Karena mereka merasa bahwa oke, saya di-appreciate tapi kok tidak adil kelihatannya ya. Dan tentu saja bentuk apresiasi ini macam-macam. Ya, bisa saja dengan senyum dan memberikan gesture atau dengan kata-kata atau dengan hadiah atau dengan berikan surprise. Dan juga apa kita sampaikan itu person ke person atau kita sampaikan dalam pertemuan, dalam kelompok, itu juga berbeda ya. Jadi kalau kita sampaikan apresiasi ke seseorang dalam satu meeting, ya yang lain dengar juga kan. Gitu. Kalau menurut Mentor Brata, berdasarkan pengalaman, bentuk apresiasi apa yang sering mengalami kesalahan ya oleh seorang leader kepada anggota timnya? Karena kadangkala kalau kita udah memberikan apresiasi ya tetap aja mereka tidak semangat dan tidak termotivasi ataupun nggak memberikan impact kepada anggota tim. Ya, seringkali apresiasi itu diberikan setelah berapa hari kemudian. Itu kesalahan juga. Ya, jadi sudah basi lah. Wah, jadi harus spontan gitu ya. Spontan, secepat mungkin itu akan lebih efektif daripada sudah seminggu yang lalu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lakukan itu dalam konteks langsung ya, bisa saja nanti 2 minggu lagi kita sampaikan lagi itu tetap efektif ya. Karena dia kan merasa dulu yang 2 minggu lalu yang kamu lakukan itu bagus sekali. Nah, sekarang kamu kan mau presentasi lagi, coba lakukan seperti yang 2 minggu lalu. Nah, seperti gitu tuh untuk apresiasi ya. Dan kesalahan lain adalah kita kurang spesifik ya. Jadi kita perlu spesifik apa yang menjadi kelebihan atau yang kita appreciate. Apakah perilakunya, apakah kata-katanya, ataukah persiapannya. Jadi kita harus lakukan secara spesifik. Nah, hal lain adalah bahwa seringkali kita mendapatkan orang yang kinerjanya kurang bagus. Ya. Nah, sehingga cenderung malah kita lebih banyak mengkoreksi daripada tidak memberikan apresiasi. Itu bahaya juga. Jadi bagaimana kita meningkatkan supaya dia baik? Katakanlah dia kinerjanya tidak bagus ya. Nah, kita perlu cari apa sih yang bisa kita appreciate.
Ya. Katakanlah dia kinerjanya nggak bagus ya, selalu gagal ya. Tapi katakanlah kemudian kita amati dia sebetulnya melakukan persiapan dengan baik ya. Kita appreciate persiapannya itu ya, walaupun kinerjanya hasilnya belum baik. Tapi dengan kita appreciate persiapannya, kemudian kita bisa bilang bahwa oke, saya lihat persiapan kamu bagus ya. Nah, baru kita masuk pada bagaimana improvement. Tapi saat kamu presentasi, kelihatannya kamu gugup ya. Jadi jangan kita kemudian bilang, presentasi kamu nggak bagus misalkan. Itu kan semacam mengkoreksi saja. Nah, tapi kalau didahului dengan hal yang kita bisa appreciate, itu akan lebih efektif ya. Oke, sebuah pembahasan yang menarik sekali ya, yang kita hadapi di dalam setiap pekerjaan kita, apalagi kita berfungsi sebagai leaders. Terima kasih Mentor Brata. Semoga pembahasan ini menjadi inspirasi dan juga manfaat bagi kita. Selanjutnya kita akan membahas mengapa menegur orang harus dengan empati. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik juga yang akan kita ikuti pada episode berikutnya. Terima kasih.